Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 50 MB. So, mari belajar. Pernah nggak kalian dinasihati untuk mengejar passion kalian? Atau kalian ditanya tentang kesukaan kalian? Kira-kira bisa nggak kalian jawab? Kalian juga pasti sering disarankan buat bekerja sesuai dengan hobi kalian. Atau kalian yang masih sekolah, belajarlah sesuai dengan minat kalian. Kedengarannya bagus, tapi apa semudah itu? Coba deh kita lihat diri kita atau orang-orang sekitar kita. Mudah gak mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kesenangan mereka? Kebanyakan mereka bekerja sesuai dengan kesempatan yang ada. Dan menurut saya itu bukan sesuatu hal yang buruk selama tidak merugikan orang lain dan halal kan? Oke, kita balik lagi ke passion. Secara sederhana, passion itu bisa diartikan sesuatu atau aktivitas yang kita punya semangat melakukannya. Contohnya, kita seharian di depan laptop, entah itu edit gambar, video, atau desain grafis, dan kita merasa semangat dan enjoy melakukan itu. Duduk berjam-jam sampai kita lupa kalau belum makan. Nah, ini nih bisa dikatakan passion kita. Tapi walaupun kita berjam-jam duduk di kursi bersama laptop kesayangan kita belum bisa menghasilkan income, artinya kita belum bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka menurut saya nggak apa-apa kita mengorbankan passion kita dulu untuk bekerja yang lain. Di samping itu, kita juga membangun sedikit demi sedikit agar suatu saat nanti kita bisa menghasilkan income dengan passion kita. Kita bisa belajar dengan kisah kehidupan Profesor Barbara, penulis buku Learning How to Learn. Dia pada saat masih di bangku sekolah juga sering dinasihati untuk mengejar passionnya. Kebetulan dia nggak terlalu suka dengan mata pelajaran matematika dan sains. Bahkan dia juga nggak terlalu tertarik dengan teknologi. Dia lebih suka mata pelajaran ilmu sosial dan bahasa, yang terpenting mata pelajarannya tidak ada hitung-hitungannya. Karena hampir semua orang memberikan nasihat yang sama, yaitu belajar sesuai passionnya, dia semakin yakin untuk menjauhi matematika dan sains. Akhirnya, dia menganggap matematika adalah musuhnya. Dan ini terus berlanjut sampai dia lulus sekolah. Dia bergabung di militer dan belajar bahasa Rusia di sana. Dia benar-benar menikmati pembelajarannya sampai pada akhirnya dia itu punya skills bagus dalam berbicara bahasa Rusia. Sehingga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas untuk mendalami bahasa Rusia. Kemudian, militer memperkerjakan dia sebagai petugas di Signal Corps, Angkatan Darat Amerika yang bertugas untuk mengelola komunikasi. Pastinya berhubungan dengan teknologi seperti radio, telepon, dan komputer. Ini seakan-akan menjadi bencana, karena dia sejak awal memang tidak tertarik dengan teknologi. Sehingga bagi dia pekerjaan ini sangat berat. Oleh sebab itu, di usia 26 tahun, dia memutuskan untuk berhenti dari militer. Kemudian dia menyadari bahwa dia hanya memiliki skill bahasa Rusia dan sangat susah untuk menemukan pekerjaan dengan hanya modal skill yang dia miliki. Akhirnya dia merasa bahwa budaya dan bahasa memang penting. Tapi saat ini matematika, sains, dan teknologi juga menduduki hal yang sama. Dia juga merasa kalau hanya mengikuti passion saja, itu membuat peluang untuk bekerja lebih sedikit. Akhirnya, mau tidak mau, dia mencoba untuk mempelajari yang lain. Pada saat itu, dia memutuskan untuk kuliah lagi di jurusan teknik elektro. Wah, keren gak? Yang awalnya dia nggak suka dengan matematika dan sains, ternyata ujung-ujungnya dia malah kuliah di teknik elektro. Di situ bukan hanya matematika, tapi juga ada fisika. Dia benar-benar berhadapan dengan monster yang selama ini dia sangat jauhi. Pada awalnya, dia itu berat melakukannya. Sampai dia merasa kayaknya dia salah melangkah dalam hidupnya. Tapi ternyata dia mampu melakukannya sampai dia lulus. Bukan hanya sampai di situ. Dia melanjutkan pendidikannya sampai dia mendapatkan gelar magister dan juga doktor. Keren gak? Dia benar-benar bisa melalui petualangannya yang begitu hebat. Petualangan seorang gadis yang awalnya nggak bisa mengoperasikan televisi hingga menjadi magister dalam bidang teknik elektro dan doktor dalam bidang teknik sistem.
Dari kisah kehidupan Barbara ini, kita bisa belajar bahwa sebenarnya kita memang harus mengikuti passion kita. Dan itu bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengikuti passion kita, tapi di samping itu, kita menjauhi yang lain seakan-akan menjadi monster. Sehingga kita betul-betul nggak peduli dengan yang lain. Mungkin sekarang kita nggak akan merasakan efeknya. Tapi nanti ketika kita hanya punya skill terbatas, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan saja jadi susah. Coba kita bayangkan. Anggap saja kita punya perusahaan. Kita lagi butuh karyawan yang bisa ngoding. Kemudian ada 2 orang yang ngelamar. Satu, dia hanya bisa ngoding. Dan yang kedua, selain bisa ngoding juga bisa bahasa Inggris. Kira-kira mana yang kita pilih? Tentu dia yang punya skill tambahan dong. Oleh sebab itu, sekali lagi, silahkan kalian kejar passion kalian. Belajar mata pelajaran yang kalian sukai. Tapi jangan menutup hati kepada yang lain, karena bisa jadi di masa depan itulah jodoh kalian. Terima kasih, semangat selalu untuk belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.